Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Anak-anakku, mudah-mudahan kalian bersama keluarga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa dan terhindar dari bahaya COVID-19. Baik, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, yaitu tentang kita meloncat ke bab 9 ya. Kalau di materi yang baru penyesuaian COVID ini bab 8 yaitu aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Materi ini saya yakin akan bermanfaat untuk kalian, terutama yang pada semuanya lagi di rumah. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya pada pagi hari ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat, kesehatan, serta keselamatan. Bagi yang muslim saya pimpin, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulullah, rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, amin. Baik, kita mulai. Bagi yang belum bergabung, silahkan saya mohon segera bergabung. Karena mungkin Bapak hari ini akan memberikan materi yang seharusnya sampai jam 9.45, tetapi mungkin hanya 20 menit saja. Karena hari ini Bapak mungkin ada pertemuan juga. Ya harusnya tadi pagi pada saat jam pagi tadi ya. Sehingga mudah karena ini ada kesalahan teknis saja. Baik, kita mulai untuk pelajaran hari ini. Materinya adalah materi aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Itu ada 3 materi. Yang pertama aktivitas fisik dan manfaatnya, tipe-tipe aktivitas fisik atau jenis-jenisnya nanti. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas fisik. KIKD, ya ini ada indikator pencapaian kompetensinya yang diharapkan kalian. Ya. Tujuan pembelajarannya adalah memahami peran aktivitas fisik, ya, supaya kalian nanti bisa mengidentifikasi konsep peran aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit, ya. Kemudian menjelaskan juga, kemudian mempraktekkan juga peran aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit, terutama di rumah bisa, yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Ya, ini materi ini juga nanti karena untuk persiapan PTS ya, penilaian tengah semester juga akan nanti mulai dari pertemuan pertama sampai hari ini nanti materinya yang akan diujikan, sehingga mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dan bisa belajar dengan baik. Baik, kita mulai ya. Untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan ini semakin memudahkan di kehidupan kita. Misalnya kita tidak perlu repot-repot berjalan-jalan untuk mematikan peralatan elektronik karena sudah ada remote control. Kita juga tidak perlu capek-capek ya menaiki tangga karena sudah ada lift atau tangga berjalan yang mengantar kita ke tujuan. Kemana-mana kita bisa naik kendaraan bermotor. Kemudian apalagi sekarang ini banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan hanya dengan duduk di depan komputer. Jadi sudah canggih. Semua teknologi itu membuat kita semakin dimanjakan. Kita pun menjadi semakin jarang bergerak. Tetapi perlu diketahui, jika tubuh kita kurang bergerak, kita berisiko terkena penyakit berbahaya. Seperti contohnya jantung, ya, itu akan berbahaya. Kemudian selain jantung, itu penyumbatan pembuluh darah, itu juga berbahaya. Tekanan darah tinggi atau hipertensi, kencing manis, osteoporosis, hingga pada kanker usus. Dengan segala penyakit yang mengintai ini, kita harus waspada untuk mencegahnya. Gimana?
kita harus melakukan aktivitas fisik secara rutin. Apa sih itu aktivitas fisik? Ya, aktivitas fisik ini adalah setiap kegiatan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi atau pembakaran kalori. Aktivitas fisik yang dapat dilakukan bisa berupa kegiatan sehari-hari, ya, kegiatan sehari-hari yang biasa kalian lakukan, misalnya berjalan kaki, kemudian apalagi berkebun, boleh bekerja di taman, menyapu, mencuci mobil bisa, kemudian apalagi mengepel, naik turun tangga, bahkan membawakan belanjaan, ya, dan lain-lain. Aktivitas fisik setiap hari ini bisa dilakukan di rumah. Selain di rumah, di tempat kerja, bahkan di tempat umum sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Aktivitas fisik dilakukan secara teratur, paling sedikit minimal 30 menit ya, setiap hari, sehingga dapat menyehatkan jantung dan paru-paru. Jika melakukan aktivitas fisik secara teratur 30 menit setiap hari, kita akan merasakan sejumlah manfaat ini. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, aktivitas fisik dapat mengontrol dan mencegah kelebihan berat badan bila dilakukan secara teratur. Kemudian berikutnya yang kedua, menjaga kesehatan dan terhindar dari penyakit. Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dapat membantu mencegah masalah kesehatan seperti apa? Stroke, penyakit metabolisme, kemudian stres, kanker, kencing manis, artritis, atau kelainan sendi. Ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, meningkatkan mood. Mood apa itu? Suasana hati. Ya. Meningkatkan mood. Aktivitas fisik akan merangsang berbagai bahkan kimia otak yang membuat kita lebih bahagia dan santai. Kemudian yang keempat, meningkatkan energi. Aktivitas fisik yang teratur dapat meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan tubuh. Selain itu, yang kelima, bisa tidur lebih nyenyak. Dengan melakukan aktivitas fisik secara konsisten, tidur kita akan lebih cepat dan lebih nyenyak. Dengan begitu, banyak aktivitas fisik, sudah saatnya kita meluangkan waktu untuk menggerakkan tubuh. Ya. Di sela-sela banyaknya pekerjaan. Ya, kita banyak pekerjaan, jadi harus meluangkan waktu. Untuk itu, mari kita ayo lakukan aktivitas gerakan fisik agar badan tetap prima dan kesehatan selalu terjaga dan tetap bugar. Ya. Itu pengantar dari Bapak, paling tidak kalian bisa mengetahui ya apa sih aktivitas fisik itu. Kemudian berikutnya manfaatnya akan Bapak terangkan. Untuk yang tadi kalian paling tidak sudah mengetahui ya aktivitas fisik, sekarang manfaatnya. Aktivitas fisik ini setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Tadi juga sudah disampaikan, pengeluaran tenaga dan energi atau melalui pembakaran kalori ini misalnya, contoh, berjalan kaki, per menitnya mengeluarkan 5 sampai 5,6 sampai 7 kilokalori. Itu berjalan. Berkebun, tadi sudah sampaikan, berkebun juga 5,6 kilokalori per menit. Menyetrika juga 4,2 kilokalori per menit. Kemudian menyapu di rumah itu juga termasuk aktivitas. Ya. 3,9 kilokalori per menit.
Kemudian yang kelima, membersihkan jendela 3,7 kilokalori per menit. Mencuci baju 3,56 kilokalori per menit. Kemudian yang ketujuh, mengemudi mobil itu aja mengeluarkan kalori 2,8 kalori per menit. Jadi itu pengeluaran dan tenaga dan energi melalui pembakaran kalori melalui aktivitas. Jadi paling tidak kalian kalau disuruh orang tua nanti tugas kalian adalah membantu orang tua melalui aktivitas kehidupan sehari-hari. Ya, supaya tidak mager. Biasa Bapak. Ya, anak-anak kalian sekarang mager. Berikutnya adalah jenis-jenisnya aktivitas fisik. Tadi ada satu aktivitas ringan, yang tadi contohnya berjalan kaki, lari ringan, aktivitas berat, itu senam. Kemudian yang kedua aktivitas sedang, contohnya peregangan, mulai dengan perlahan-lahan tanpa kekuatan dan sentakan, lakukan secara teratur untuk 10-30 detik. Ini bisa mulai dari tangan dan kaki, kemudian bisa juga senam tai chi, yoga, mencuci pakaian, mobil, itu juga termasuk aktivitas. Terus kemudian mengepel lantai itu juga aktivitas sedang. Tadi juga sudah dicontohkan di ilustrasi yang pertama. Ya, berikutnya aktivitas berat yang ketiga, yaitu push up yang biasa kalian melakukan aktivitas olahraga. Ini pelajari tekniknya yang benar untuk melakukan gerakan ini. Kemudian naik turun tangga itu juga merupakan aktivitas berat karena menopang beban berat badan kita. Angkat berat atau angkat beban, membawa belanjaan itu kan termasuk aktivitas berat. Mengikuti kelas senam, instruktur dan terukur atau fitness, ya itu adalah aktivitas kegiatan yang harus kalian lakukan, mungkin baik di rumah, ya, baik di tempat umum atau mungkin di sekolah. Kemudian manfaatnya apa? Tadi sudah diterangkan bahwa memperbaiki dan meningkatkan suasana hati, ya, meningkatkan kualitas tubuh dan kepercayaan diri, mencegah penyakit kronis, ya. Kemudian aktivitas fisik juga menyebabkan LDL-nya itu bisa diredam. Atau apa LDL itu? Low density lipoprotein. Ini lemak jahat, ya, kolesterol jahat ini bisa diredam. Melalui apa? Aktivitas fisik. Aktivitas yang teratur ini juga dapat membantu, bisa mencegah penyakit diabetes, ya. Kemudian berikutnya apa? Manfaat aktivitas fisik berikutnya. Yang ketiga, bisa mengelola berat badan. Bisa fisik selalu aktif. Bila fisik selalu aktif dan bergerak ini, maka kalori akan terbakar. Tadi berapa sih kalori yang terbakar tadi? Tadi sudah disampaikan contoh-contohnya. Paling tidak kalian bisa mengatur berat badan dan bisa mencegah obesitas. Berikutnya 4, meningkatkan energi. Ya, bila aktivitas fisik ini teratur, maka peredaran darah dan sistem respirasi akan lancar, sehingga sistem kerja tubuh itu bisa lebih efisien. Manfaat berikutnya, memperbaiki kualitas tidur. Ya, tadi sudah sampaikan kalau kalian capek, habis itu kualitas tidur itu akan lebih enak, lebih nyaman. Ya, kalau capek mungkin memiliki tidur terlalu banyak energi untuk segera tidur. Berikutnya, ini tipe-tipenya aktivitas fisik ini adalah bisa ketahanan atau endurance. Ya, bisa juga disebut aktivitas ringan, tadi sudah disampaikan, ya. Kemudian membantu meningkatkan kerja jantung, paru-paru, otot, dan sistem sirkulasi darah. Ini aktivitas ini semua berhubungan dengan satu, pola makan sehat juga. Ya, nanti juga akan disampaikan. Mesti akan berhubungan dengan pola makan sehat. Ya. Kemudian berikutnya kelenturan, ya, atau flexibility. Itu disebut aktivitas sedang, membutuhkan tenaga intens yang terus-menerus. Ya, contohnya apa? Tadi sudah disampaikan juga, senam tai chi, mengepel lantai, itu ya. Ini kelenturan. Berikutnya, yang ketiga, kekuatan atau strength. Disebut aktivitas fisik berat. Ini biasanya berhubungan dengan olahraga yang membutuhkan kekuatan dan menghasilkan keringat. Ya, push up, jogging, tadi juga disampaikan. Yang berikutnya ini faktor-faktornya.
yang mempengaruhi aktivitas fisik. 1, umur. Aktivitas remaja ini sampai dewasa biasanya meningkat sampai mencapai maksimal pada usia 25 sampai 30 tahun. Kemudian akan terjadi penurunan kapasitas fungsional dari seluruh tubuh. Itu sudah hukum alam itu ya. Tapi kalau diikuti dengan aktivitas fisik yang secara terus mungkin akan bisa menjaga itu. Kemudian yang kedua jenis kelamin. Kalau tadi usia umur, ini jenis kelamin juga sampai pubertas biasanya aktivitas remaja laki-laki hampir sama dengan remaja perempuan ini. Tapi setelah pubertas remaja laki-laki biasanya mempunyai nilai yang jauh lebih besar. Ya Bapak ini cepat saja memberikan, di buku ada nanti, di buku bisa kalian buka ya, sehingga nanti kalian bisa belajar dengan materi yang ini. Kemudian yang ketiga makanan dan minuman, ini tadi makanan dan minuman yang kita konsumsi ini dipertimbangkan juga kandungan gizinya agar tubuh ini tidak mengalami kelebihan energi, namun tidak juga dapat dikeluarkan secara maksimal. Kemudian yang keempat ini penyakit atau biasanya kalau ada yang mempunyai kelainan pada tubuh ini juga berpengaruh terhadap kapasitas jantung paru, postur tubuh, obesitas, sel darah, serta serat ototnya. Ya. Ya. Setelah Bapak sampaikan tadi, ini ada tugas. Tugasnya nanti lewat Google Classroom ya di kelas PJOK. Ini ada soal, ada 3 yang fakta itu ada sebutkan konsep peran aktivitas fisik, ada 3 juga, kemudian konsepnya, jelaskan konsep peran aktivitas fisik dan lainnya, bisa kalian baca, tidak Bapak sebutkan satu persatu, untuk yang prosedur, jelaskan langkah-langkah melakukan aktivitas fisik. Ya. Ini tugas ini nanti silahkan kalian, ada 2 tugas sebenarnya, yang pertama ini tugas pengetahuan. Tugas keterampilannya adalah kalian wajib membantu orang tua melakukan aktivitas fisik yang di rumah, yang berkenaan dengan pekerjaan di rumah. Ya, mohon didampingi Bapak Ibu orang tua, mohon putra-putrinya disuruh saja karena aktivitas ini akan membantu putra-putri Bapak Ibu itu untuk menjaga supaya bisa bugar juga sehingga keadaan tubuh juga akan sehat, sehingga tidak malas untuk melakukan aktivitas. Karena dengan beraktivitas ini akan mencegah penyakit-penyakit yang berbahaya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya. Mungkin pertanyaan bisa saja nanti bisa lewat WA atau lewat Google Classroom di kelas. Bagi yang belum bergabung di kelas PJOK dari kelas 9A sampai K, ya, ada beberapa siswa silakan segera bergabung di kelas PJOK Google Classroom. Ya, nanti tugasnya dikirim lewat situ. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini sudah sama ya tugasnya tadi. Ya, silakan kalau mau ada yang mau di screenshot atau apa tentang tugas ini juga nanti juga akan saya share lewat Google Classroom. Tugas ini juga berkenaan nanti dengan PTS yang akan kalian lakukan. Materinya jangan tanya Pak, materinya apa? Materinya yang sudah Bapak sampaikan mulai dari pertemuan pertama sampai ini pertemuan keempat. Karena ada 1 Jumat yang libur waktu itu sehingga untuk PJOK hanya 4 pertemuan. Ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.